Jadi Bunda Ida, jadi bisnis utamanya apa sebenarnya gitu? Saya ada Gimana sih itu yang sabar wel. iya kan muter-muter dari situ tadi ininya. Tapi lu pernah kesini nggak? Oh sebenarnya tempatnya itu? sering udah berapa kali mana Iya sih? kan udah hampir 2 jam muter-muterin Bintaro nyari tempatnya. Udah pakai ini lagi lama lagi pakai map. Lagian buat nyari tempat itu aja udah kita jalan kaki pakai map lagi. Nih patokannya tuh biasanya Binyo tuh di depan jalan ini nih ada tukang gorengan. Patokannya tuh kafenya tuh depannya ada tukang gorengan. Nyok, kalau patokan itu sesuatu yang tidak bergerak. Misalnya patokannya pohon. Itu pohon nggak akan pindah-pindah, Nyok. Nggak akan bergerak, Nyok. Oh, itu patokannya ada gardu listrik. Itu gardu nggak akan pindah-pindah, Nyok. Iya, Itu terus, Nyok. Kalau tukang gorengan, Nyok, pagi datang, sore pulang. Atau sore datang, malam pulang. Coba patokannya diinget, Nyok, yang nggak bergerak apa, Nyok. Iya tukang gorengan itu tapi Pak emosi nih, untung nih belum puasa nih. Besok udah mau puasa loh. berarti tukang gorengannya pulang kampung wel. Ya Allah ampun deh. Terus kita nggak jadi syuting dong? Jadi. Nah. Iwa kan matanya lebih jeli nih. Ya, nama tempatnya apa? RR Cafe. RR Cafe. Ada R, Ada R lagi, iya. Itu B, Tuh B. itu C, itu B lagi. Nah, itu apa tuh di ujung tuh? R, Itu R tuh. R, Terus R lagi. R lagi. Nah, coba kita lihat ya. Coba, iya. RR, tapi belum ada tulisan kafenya baru R lagi. R. Iya tuh paling pojok tuh. Iya. Nah iya pernah perlu Restoran and Cafe. Ah, ini benar nih. Bener ini. RR Cafe. Gua bilang juga apa di sini. Ya, ada yang tahu ini justru. Ini baru Haus tahu. juga nih. Alhamdulillah. Ketemu siapa namanya? Ownernya Bu Haja Ida, panggilannya Bunda. Bunda Ida. Ida. Oke. Ini Bunda Ida seorang pengusaha sangat sukses. sukses. Kita butuh inspirasi ya. Butuh inspirasi buat beliau gitu. Oke. Kita yang muda-muda jangan mau kalah sama dia, usahanya banyak tuh, Wel. Kita yang muda-muda kayaknya kita lebih tua dari Bu Ida. Untung nggak belum ketemu orangnya. Nanti setelah kita ngobrol dengan Bu Ida, kita ngobrol dengan tukang gorengan. Tukang gorengan lagi pulang kampung, nggak usah dibahas kita Bu Ida, biar ketularan sukses. Assalamualaikum. Wah, ini teman saya janjian sama Bunda Ida. Katanya mau ngambil barang minggu depan. Bukan paket, kita mau ngobrol-ngobrol. Iya. saya panggil Bunda Ida dulu ya. Boleh, boleh. Kami di sini aja ya. Ya, silakan. Iya. Alhamdulillah. Aduh. Nyok, biar Ya. jalan kita nih kelihatan profesional. Oh iya dong, harus dong. Podcast bahkan kalau bisa kayak talk show di TV. Amin. Kita latihan dulu nih. Boleh. Panggil nafsunya suruh latihan, Nyok. Perlu latihan dong, biar nggak salah-salah gitu loh, langkahnya, blockingnya, tempatnya, posisinya. Dia ngomong, Sohib Nyowel, Hmm. kita panggil nafsu kita. Gue yang bilang, Bunda Ida. Ya, oke. Coba. Sohib Noel, kita panggil narasumber kita. Bunda Ida. Ya, gede. Loh, ini pasti kerjaan lu, Jo. Ini kerjaan orang dalam pasti ini. Ini namanya apa? Branding apa? Personal branding. Wah. Channel branding gitu loh. Ini kalau harus ada ordal orang dalam. Jangan salah. Ini pemegang pintu surga. Tanya namanya siapa? Ridwan. Oh, ingat ya. Ingat dong. Rambutnya model baru nih, nantangin langit belah dua. Jangan aku bapaknya semuanya. Sudah. Yang kasih kaos kan aneh, suruh pakai. Kalau enggak gimana? Bapak, Ibu mau ada yang dipesan? Nanti aja. Oh iya, nanti kami bisa minum tapi setelah ngobrol dengan Bu Ida aja ya, biar lebih fokus. Ya. Jadi teman saya ini kalau dikasih minum dia udah nggak fokus Nggak fokus saya, bawaannya mau makan, habis makan minum terus aja ngunyah gitu kayak onta. Makasih Ridwan. Assalamualaikum. Bunda Ida. Hai Sobat Nyowel, sesaat lagi kita akan berbincang dengan seorang pengusaha wanita yang luar biasa, Bunda Ida. Kita ingin ngobrol dengan Bunda Ida nih. Saya banyak dengar cerita Bunda Ida ini dari Binyo. Ya. Katanya Bunda Ida ini sangat baik sekali. Oh baik banget Ya. Makanya Binyo sering gitu ya betah ya. Betah di sini ada orderan jajanan Binyo. Kalau ada event-event
undang Binyo, teman-teman juga Binyo sama teman-teman beliau juga gitu loh. Sob nyambung nih, jadi Binyo ini punya usaha kuliner, namanya Jajanan Binyo. Iya, Jadi bener. Bu Ida ini juga sering pesan Iya. dari Binyo. Iya. Kita saling support ya. Benar. Support. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Bunda Ida nih, Ya. Bun. Ya ini kafe ini menariknya saya dengar dari Binyo gitu ya. Sebenarnya bikin kafe ini juga ada misi spiritualnya ya. Ritual pengajian, Agama. Iya. Sebenarnya ide itu tercetus begitu aja sih ya. Waktu saya lagi sama teman-teman kan kita ada kayak komunitas gitu ya. Ibu-ibu itu pengajian sama ya ada senam juga ya di sini gitu. Terus saya bilangin daripada ada kegiatan kita lari ke tempat kafe ini kafe itu, alangkah baiknya saya bikin wadah tersendiri di sini. Jadi saya nggak kemana-mana. Saya juga stay di sini. Saya ikut teman-teman ikut di sini, ikut ngaji di sini, ada senam pun di sini. Jadi kita nggak kemana-mana. Banyak kan teman-teman saya itu ibu rumah tangga. Jadi mereka itu jadi bisa terkontrol juga. Jadi kalau suaminya tanya lagi di mana, di RR, lagi di mana, di RR. Jadi nggak jauh-jauh suaminya cari gitu. Oh, saya baru tahu sekarang. Jadi Binyo sering kontak Bunda Ida itu bukan hanya sekedar terkait dengan jajanan Binyo. Tadi juga kan ini di samping pengajian juga ada senam buat ibu ya. Iya. Ini mau daftar jadi instruktur. Zaman dulu ABG. Tapi sebelumnya sudah pernah punya usaha kafe nggak, Bu? Belum pernah. Restoran belum pernah ya? Ada sih. Saya tapi di Jogja. Oh, Gitu. Jogja. Ya, tapi itu lebih ini ke mahasiswa. Oh, Ya karena mahasiswa kebetulan situ. dekat di situ dekat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi lebih banyak konsumennya itu mahasiswa. Gitu. Jadi ya ramainya itu ya saat mahasiswa. Kalau pas lagi libur sekolah, libur kuliah ya agak sepi sih gitu. Karena memang konsumennya memang khusus buat anak-anak mahasiswa sih pasarnya di situ. Jadi kalau dengar ini Ibu ya, sebenarnya tadi saya juga banyak ngobrol sama Binyo. Sebenarnya ini bukan bisnis utamanya Bunda Ida nih, kafe ini ya. Tadi jelas tuh buat teman-teman ngumpul. Iya, ngumpul senam, arisan senam. Kemudian juga Ada yang ulta-ulta di sini. Oh, ulang tahun dengan Di lantai 3 itu ada private ya. Ada private room itu bisa buat karaoke, buat meeting room. Nanti boleh dicek di sana, dilihat tempatnya ya boleh. Ya cozy juga sih ya gitu. Jadi bisa buat teman-teman yang mau kesini makan sambil sama komunitasnya sambil mau karaokean di atas. Jadi Bunda Ida, jadi bisnis utamanya apa sebenarnya gitu? Saya ada kalau ini transportasi ya, di bidang transportasi ekspor impor. Itu main bisnis saya kalau yang untuk ekspor impor karena dulunya dari pertama saya kerja itu di pelayaran. Saya terdidik di situ, terus akhirnya saya pindah di Powada, terus saya ambil ilmunya, saya buka sendiri. Perjuangan untuk bisa seperti itu juga nggak yang sekarang orang bisa lihatnya instan ya langsung sukses gitu, enggak. Itu perjuangannya benar-benar. Saya tuh kerja yang boleh dibilang kalau orang-orang gajinya di perusahaan asing ya, perusahaan Jerman, gajinya udah jutaan zaman tahun 94, saya cuma 150.000 loh. Are you sure? Yes. Oh my God. Tapi itu saya jalani gitu. Karena sesuatu yang berawal dari nol sampai kita bisa seperti ini ya itu karena kita berjuang. Yang saya ambil saya bukan menjelekkan seseorang, tapi saya ambil positifnya. Dia selalu bilang kalau teman-teman saya itu lulusan luar negeri, lulusan UK, lulusan Texas, lulusan ini bla bla gitu. Kalau saya cuma lulusan SMA. Betul, saya lulusan SMA, tapi saya juga yang mendidik mereka yang lulusan Texas, yang lulusan ini UK. Lulusan manapun itu, kalau dia tidak terbentuk dari pekerjaannya dan niat mau maju, itu nggak akan bisa, gitu. Ya kan? Walaupun dia cuma lulusan SD, kalau dia punya tekad mau maju, mau kerja keras, pasti lebih sukses dari yang
lulusan luar. Berarti Ibu Ida ini maaf seperti 11-12 sama menteri dulu yang Susi. Oh, Kan lulusan apa dia? SMP pertamanya. SMP, Masya Allah. Udah nikah SMA. SMA, dia orang-orang lulusan Texas dia yang ngajar. Iya. Masya Allah. Tapi tadi Bu Ida sempat bicara soal pelayaran. Binyo ini juga pernah sekolah pelayaran Bu. Oh, Baru gitu. 2 minggu mengundurkan diri karena mabuk laut terus. Karena dia berlayar ini udah mabuk. Gitu ya? Pegangan terus mencari kapal gitu ya. Gitu Nyok. Bener Masya Allah. Iya, jadi tapi sekarang Ibu tuh masih lulusan SMA sampai sekarang. Masih. Jadi nggak nurusin lagi itu kuliah nggak gitu enggak, ya? enggak. Wah. Pernah sempat terpikir mau kuliah. Saya bilang sama suami, Pak boleh nggak aku kuliah? Buat apa? Kalau kamu kuliah, ini nggak ada ininya nggak, ada ininya nggak dengan pekerjaan kamu? Nggak ada sih. Udah ngapain gitu? Kata suami ya sudahlah. Aku lebih nurut apa kata suami. Iya, karena Iya. kunci surganya seorang istri itu sama suami gitu. Dan kalau Binyo lihat dari pembicaraan Ibu tadi itu, Iya. saya bisa mengambil menyimak bahwa seperti kata-katanya Binyo, menjalani pekerjaan itu emang melelahkan, tapi lebih melelahkan lagi mencari. Karena Ibu yang ada kerjaan dijalanin aja, karena ada kepastian daripada mencari. Kalau mencari kan belum ada kepastian. Oh iya benar. Benar kan? Mas? Sama kayak waktu itu Binyo Nah. kan. Nyo lagi sibuk apa Nyo? Lagi sibuk cari kerja gitu. Iya, benar-benar. Kita nggak dapat. Ya, habis dicari. Iya. Kalau dikerjain ada kerjaan. Ada, benar, Tapi kalau benar. dicari kerjaan nggak akan ada. Benar, Karena benar. nyari-nyari. Nyari, gitu. nyari. Berarti tempat punya Ibu sendiri ya, Punya nggak sendiri. kontrak Bu ya? Enggak, Ini Nyo kalau di Bintaro nih bangunan segini Nyo, apalagi udah dengar nih Iya. katanya itu sampai sebelah juga punya Ibu ya itu ya. 2 lagi. Iya. Ada 2 sama Binyo 3. cerita itu miliaran loh Nyo. Oh, Jadi berarti Ibu ini hanya lulusan SMA Heeh. bisa jadi miliarder. Amin. Ini buat judul YouTube-nya nanti. Oh iya. Bener, lulusan SMA. Bisa jadi miliarder. Nah, kalau dulu Binyo sinetron sama almarhum Haji Jojon ada judulnya juga Apa? Miliarder Geser Pager. Nah, Masya Allah. jadi Ibu mulainya dari bawah ya. Berarti Iya. dulu pertama Ibu kerja sama orang dong kalau gitu. Iya, betul. Jadi karyawan kan. Betul. Tapi kalau sekarang ini punya perusahaan sendiri. Iya. Nah, itu gimana tuh Bu di motivasi itu biar Biar kita yang nonton Nyowel ini biar bahkan Nyowel- kita juga bisa ya punya Jadi Nyowel bukan hanya ketawa ketiwi istilahnya omongan kosong, tapi juga ada manfaat yang kita ambil, educationnya, pendidikan juga kan, Fer? Wah. enaknya nih kalau ketemu orang pinter Bu teman saya nih Bu. Auranya positif dulu. Positif ya. Benar-benar. Kalau kita mau sukses, kita lihat orang-orang yang sukses. Kenapa dia bisa sukses, kita tidak bisa. Itu yang kita harus bisa. Orang bisa, kita juga harus bisa. Ya, itu Nyok. Coba Nyok diulang lagi Nyok kata Ibu tadi Nyok. Hah? Diulang lagi kata Ibu tadi. Coba ulang lagi. Udah ya kelar. Sudah sapi. Iya, benar udah dalam hati Binyo. Ya, jadi kan Ibu tuh dari bawahnya. Iya. Kemudian akhirnya bisa sampai sekarang gitu, Bu. Nah, itu apalagi Bu kiat-kiatnya tuh? Ya. Bisa Yang maju. jelas semua ini karena Allah. Ini kan setuju. Karena Allah. Saya hanya memanjang tangankan apa yang Allah berikan. Jadi kata Allah ya, kalau kita punya rezeki itu bukan rezeki kita sendiri, tapi itu rezeki orang, rezeki orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi kalau kita dikasih rezeki sama Allah, kita pegang sendiri, itu nggak akan lama rezeki itu. Tapi kalau kita punya rezeki itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah rezeki itu terus bertambah. Jadi pentingnya Nyok, kalau kita ingin maju sukses itu, kita harus punya role model. Role model itu bisa memotivasi kita, misalnya orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Atau kita melihat seorang misalnya, oh kok dia bisa begitu ya, aku juga pasti bisa seperti itu, ya kan? Tapi bukan hanya sekedar jadi role model, tapi harus ada actionnya juga. Ya. Nah pasti kan Bu, ketika waktu action itu ada kendala, menemui kegagalan, rintangan. Pasti banyak. Ya cuma namanya usaha itu pasti ada up and down-nya pasti ada. Waktu saya lagi up, ya saya juga tetap ingat sama yang kuasa. Ya kan, saat saya lagi down itu lebih ingat lagi gitu loh. Ya kan, saya cuma berpegang cuma sama Allah lah saya meminta. Saya memohon bantuannya. Saat saya lagi sesulit-sulitnya, memang tidak saat itu Allah kasih saya langsung bantuannya. Tapi di saat-saat yang sudah mentok sekali, Allah kasih saya Setuju.
Benar-benar ya. Saat lagi apa namanya udah mau puncak-puncak Iya. istilahnya itu. Saya tuh, efek gitu baru. saya pernah ngalamin ada satu pelayaran yang boleh dibilang tiba-tiba dia namanya dulu pelayaran Korea ya, namanya Hanjin Shipping. Itu dia collab tiba-tiba itu kontainer saya banyak di mana-mana. Tiba-tiba saya hampir kehilangan kontrol saat itu. Karena saya bingung mau kemana, saya arahnya harus gimana. Saat saya butuh orang-orang yang bantu saya, itu mereka kadang sampai ditelepon aja sulit. Nggak diangkat, Nggak diangkat. sibuk belakang ini. Ya, kalau dibilang tahajud itu adalah kekuatan, benar. Saya ngalamin sendiri. Jadi ibu juga pernah mengalami masalah yang sangat berat ya tidak jadi pengusaha ini ya. Bukan berat lagi, apalagi kemarin saat pandemi, luar biasa. Saya harus menggadaikan semua aset-aset saya demi bisa memutar uang di perusahaan. Terus kalau sekarang gitu ibu ya kan banyak. Ya, kalau kita lihat ya anak-anak muda usaha itu tahun 2 tahun kan udah kayak sukses gitu ya. Iya, banyak ya. Banyak kan ibu lihat di Jadi YouTube kan. crazy rate. Nah, Ya, itu saya nggak di YouTube dan sebagainya. Ya, kan ibu orang yang pernah mengalami proses. Kalau kami memang dari tahun 90-an Bu ya, saya kenal Bini 93. Itu mau udah jadi seniman dari dulu Bu. Iya. Ya khususnya komedian. Jadi emang nggak punya bisnis, nggak punya usaha. Binyo belakangan ini punya usaha jajanan Binyo kan gitu. Karena dia punya istri, bisa masak, Bu. Dia mengkaryakan istrinya sebenarnya, Bu. Ini nggak bagus ini. Istrinya dikaryakan. Harusnya suami yang mengasih untuk si istri. Harus dilaporkan ke HAM ini. Tapi saya marketingin Bu. Iya. Aja jual. Itu justru bagus, kerjasama yang bagus. Iya. Jadi istri production, Binyo marketing. Marketing. Makanya Binyo juga kalau Binyo kalau nggak syuting apa kegiatan saya ini pengusaha ternak teri. Oh. Tahu nggak ternak Apa teri? ternak teri? Antar anak, antar istri. Jadi anak sekolah, ada anak saya berapa sekolah, habis gitu pulang, ayah dia pasar, ya dikasih catatan ini harus ke sana, bahkan 3 pasar sampai 4 gitu. Oh, berarti sama bisnis dengan ibu tadi. Transportasi juga. Iya. Tapi ini terlalu internal ya. Transportasinya internal ya. Tapi seru ya kayak gitu. Iya. Maksudnya saling support dengan pasangan hidup itu. Benar. Ya. Banyak kan sekarang yang di medsos itu kembali tua bersama dengan pasangan hidup. Iya, benar. Kembali Bu, yang soal crazy rich tadi Bu, anak-anak muda tuh banyak ya, apalagi di media sosial menampilkan kesuksesannya dengan penampilan yang keren, mobil mewah. Terus saya juga berpikir anak-anak Bu, setahun 2 tahun bisa sekaya ini Iya, gitu. saya juga bingung tuh bisa dari mana uangnya gitu, ya kan? Tapi kadang setelah berapa tahun kemudian banyak kelihatan ininya, belangnya, hasilnya. Karena kan sumbernya kan nggak jelas, kayak gitu-gitu kan jelas. Udah tau lah sendiri akan pemberitaannya gitu kan. Cuman mereka itu cari image atau pencitraan aja gitu. Jadi, Kalau saya pribadi boleh tanya sama staf-staf saya di sini. Saya lebih suka naik Gojek loh transportasinya. Iya. Benar. Saya naik Gojek, kemana aja saya naik Gojek. Saya jarang bawa kendaraan sendiri. Saya lebih banyak naik Gojek, Gokar. Boleh tanya sama Grab, Gokar atau Gojek. Wah itu kena semua sama saya aja. Iya, benar. Khusus ya Bu. Maaf ya Bu ya, kalau Ibu naik Gojek atau naik ojek online, kalau Ibu naik ojek online, Ibu bercerita pada orang mengatakan wah ini inspiratif, merakyat Ibu gitu ya. Tapi kalau saya dan Binyo Bu cerita mana-mana naik ojek online, orang bilang prihatin ya, kasihan dari dulu masuk TV sampai sekarang masih naik ojek online. Benar. Jadi untuk membangun suatu usaha yang natural atau istilahnya Binyo suka mengatakan organik gitu ya. Gimana sebenarnya sih Bu? Ya kan ada orang ini kadang-kadang teman-teman nih baru 6 bulan 1 tahun udah karena yang dilihat role modelnya adalah crazy rich tadi, aku nggak kaya nih, asal udah berhenti, akhirnya luntang-lantung Bu, frustasi. Nah, itu gimana? Kalau saya sih punya kiat-kiat gini ya. Saya ya mereka ini juga kan butuh pekerjaan, butuh uang. Kalau saya nggak support mereka, walaupun saya harus putar sana putar sini gitu, tetap mereka harus berjalan, mereka harus berada di sini.
Iya, Bu. Kiat-kiatnya Ibu apa nih? Apalagi Ibu ini, Bunda Ida ini kan kuliner. Di Bintaro ini, wah tiap berapa meter ada kafe, tiap berapa meter ada restoran, ya kan? Ini gimana kiatnya biar bisa eksistensi? Ya saya sih paling saya konsultasi sama apa chefnya di sini. Itu gimana ya supaya masakannya nggak ini aja. Ya kita cari apalagi nih, kita ganti menu yang memang sudah tidak banyak orang tidak order, ya berarti kita harus buang itu, kita ganti menu baru. Iya, resepnya gitu. Nyok, sebelum Ya. kita tutup nih, kita ada sedikit permainan dengan Bunda Ida nih. Maksudnya? Oh iya teman, Mas game. pinjam menu Mas. Oke. Ibu memang Nah, suka bikin kejutan. iya kita pingin ngetes Bunda Ida ya, dalam tanda kutip ya. Tahu nggak hafal nggak harga-harga makanan dan minum di sini? Kita apa Nyo ya? Karena Binyo suka kopi Nyo ya. Boleh. Kopi. Oke Bunda. Berapa harga cappuccino di sini? 20. 20. Bener. Ternyata bener. Alhamdulillah. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Ya, masih ada kesempatan lagi. Cappuccino, Bang. Oh iya, terbalik. 25 ribu. Oh tapi nggak tahu, mungkin kalau yang lain Bunda Ida 20. Oh iya. Bisa jadi. Langsung. Iya. Itu lebihnya buat sedekah. Kalau di sini ada Bunda Ida nggak ya? Nah, oke. Espresso hot 20. 20. Ya, bener. Benar. Ini terakhir nih, Bunda. Kopi susu. Kopi susu gula aren. Ya, kopi susu aja. Kopi susu 25. Bener. Coba, kalau kopi gula aren berapa? 30. 30. Kenceng banget 30 udah ada apa? Berarti benar 2, salah 2. Ganti imbang ya. Imbang. Saya adu penalti dong. Tendangan penalti ya, Bella. Oke. Bunda Ida, kira-kira ada yang mau disampaikan ke teman-teman Noel? Buat teman-teman Noel, Bunda Ida ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita 2 hari lagi ya, atau besok ya, kalau mungkin hari ini ada pengumuman, besok kita Sabtu sudah mulai puasa. Mudah-mudahan puasanya membawa berkah buat kita pribadi ataupun buat keluarga kita masing-masing. Amin. Buat saya kasih buat teman-teman Noel, ayo berjuang. Tidak ada yang menghasilkan kalau kita mau berjuang. Dengan berjuang kita bisa dapat cuan. Terima kasih Bunda Ida waktunya untuk ngobrol-ngobrol Sama-sama. dengan Noel Channel. Ya. Ya, Nyo ya. Benar-benar, Sampai mudah-mudahan di bisa ujung. berlanjut lagi. Amin, Wah. amin. Barakallahu fiik. See you.